Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 kembali lagi akan memaparkan hasil diskusi kami dengan materi yang berbeda, yaitu mengenai lembaga dan saluran pemasaran agribisnis dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis, dan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SEMSI. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elmika Trisa Aurelia Sihite, dan ketiga rekan saya yaitu Diana Anta Marlina Sihombing, Roxas Hernandez Rumahorbo, dan Redi Sihar Padang. Lembaga Pemasaran Agribisnis. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha dan atau individu. Peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Berdasarkan penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk, diantaranya adalah A. Perantara, makelar, baik selling broker maupun buying broker. Broker merupakan pedagang perantara yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam melakukan fungsi pemasaran. Mereka hanya berperan menghubungkan pihak-pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berhasil dilaksanakan, broker akan memperoleh komisi atas jasa mereka. B. Commission agent, yaitu pedagang perantara yang secara aktif turut serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran, terutama yang berkaitan dengan proses seleksi produk, penimbangan, dan grading. Umumnya mereka memperoleh komisi dari perbedaan harga produk. Yang kedua, lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan antara lain: A. Pedagang, pengepul atau pengumpul, penebas, tengkulak atau kontrak buyer, wholesaler. Mereka umumnya menaksir total nilai produk pertanian dengan cara menaksir jumlah hasil panen dikalikan dengan harga yang diharapkan pada saat panen. Yang kedua, grain millers adalah pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang penyimpanan produk pertanian. Mereka membeli aneka produk pertanian, utamanya padi dan palawijaya, dan sekaligus menangani pasca panennya. Yang ketiga, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan. A. Prosesor dan manufaktur. Lembaga-lembaga ini sangat berperan dalam proses pemasaran antar produk, sebab keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Yang kedua, fasilitasi organization. Salah satu bentuk organisasi fasilitatif yang sudah dikenal di Indonesia adalah pasar lelang ikan. Subterminal agribisnis ini, walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sudah menawarkan alternatif transaksi berbagai produk pertanian melalui lelang. Yang ketiga, trade association. Asosiasi perdagangan antar produk yang terutama bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi pada anggotanya. Contohnya adalah AEKI atau Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Dan berikutnya adalah mengenai saluran pemasaran agribisnis. Seperti yang kita ketahui, saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai terakhir. Produk pertanian yang berbeda akan mengikuti saluran pemasaran yang berbeda pula. Umumnya, saluran pemasaran terdiri atas sejumlah lembaga pemasaran dan pelaku pendukung. Mereka secara bersama-sama mengirimkan dan memindahkan hak kepemilikan atas produk dari tempat produksi hingga ke penjual terakhir. Panjang pendeknya saluran pemasaran menurut Hanafiya tahun 1986 tergantung antara lain pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada jarak antara produsen ke konsumen. Yang kedua, cepat tidaknya produk yang ditransaksikan rusak. Ketiga, skala produksi. Dan yang terakhir adalah posisi keuangan lembaga pemasaran yang terlibat. A. Saluran pemasaran barang konsumsi pada umumnya. Yang pertama, produsen ke konsumen. Saluran terpendek, saluran paling sederhana untuk distribusi barang-barang konsumen tanpa melalui atau melibatkan perantara. Yang kedua, produsen ke pengecer.
Dalam saluran ini, produsen menjual barang kepada pengecer dalam jumlah yang besar, tanpa menggunakan perantara. Yang ketiga, produsen ke wholesaler, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Saluran ini banyak digunakan oleh produsen dan sering disebut distribusi tradisional. Di sini, produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang bisa saja dan tidak menjual barang kepada pengecer. Yang keempat, produsen ke agen, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Banyak produsen lebih suka menggunakan manufakturer, agen broker, atau perantara agen yang lain daripada menggunakan wholesaler untuk mencapai pasar pengecer, khususnya middleman agen antara produsen dan retailer atau pengecer. Yang terakhir, produsen ke agen, lalu ke wholesaler, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada wholesaler, yang kemudian menjual barang kepada pengecer kecil. Contoh kasus, analisis saluran pemasaran cabai rawit, studi kasus di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penelitian mengenai saluran pemasaran cabai rawit di Kecamatan Kanigoro, terdapat 3 saluran pemasaran, yaitu yang pertama, saluran pertama, petani menjual cabainya kepada petani pengumpul, kemudian petani pengumpul menjual cabainya kepada konsumen. Saluran kedua, petani menjual cabainya kepada petani pengumpul, kemudian petani pengumpul menjual cabainya kepada petani besar menjual cabainya kepada petani pengecer, dan terakhir, petani pengecer menjual cabainya kepada konsumen. Saluran ketiga, petani menjual cabainya kepada petani besar, kemudian petani besar menjual cabainya kepada petani pengecer, dan yang terakhir, petani pengecer menjual cabainya kepada konsumen. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami yang membahas tentang lembaga dan saluran pemasaran agribisnis, yaitu peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Konsumen memberikan balas jasa atas fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga konsumen. Nilai balas jasa tersebut merupakan fungsi pemasaran yang dilakukan. Tanpa adanya suatu lembaga pemasaran, maka produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen tidak dapat sampai ke tangan konsumen. Sehingga, di dalam pemasaran, suatu barang atau jasa sangat dibutuhkan peran suatu lembaga pemasaran. Namun, untuk melengkapi peranan lembaga pemasaran, maka tidak dapat dipisahkan dengan saluran pemasaran, di mana saluran pemasaran adalah suatu rute yang dilalui oleh suatu produk tersebut. Beda produk, tentu beda rute. Perlu kita ketahui, saluran pemasaran ini terdiri dari lembaga-lembaga pemasaran. Di dalam saluran inilah lembaga pemasaran menjalankan peranannya. Jadi, lembaga pemasaran dengan saluran pemasaran adalah satu hal yang saling berhubungan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5 mengenai lembaga dan saluran pemasaran agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.